nyapa dulu nih adik-adik semuanya dan kakak-kakak semuanya. Selamat pagi. Halo Kak Lolita. Halo Mama Jojo. Pagi Lolita. Halo. Halo, selamat pagi. Coba nyalain dulu dong semua kameranya nih, kakak mau lihat. Ayo, siapa yang belum mandi? Saya. Oke. Baiklah, wah seneng ya hari ini kita ramai banget kelihatannya. Baiklah, oke. Nah, sekarang di sini siapa yang semangat buat mulai sekolah minggu kita? Boleh angkat tangannya? Oke. Baiklah nih, kayaknya pada ini ya, malu-malu ya. Oke, baiklah. Wah, semangat semua nih kayaknya. Oke, sebelum kita mulai pagi hari ini, kakak mau buka ibadah kita dalam doa. Nah, kakak mau tanya nih, siapa yang mau berdoa? Siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Aku mau sih Kak, tapi aku kayak malu gitu. Nggak apa-apa, coba dulu aja. Nggak apa-apa. Kan nggak ada yang salah. Bapak bagus sudah mau berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa. Bisa Aku pimpin mau doa yang ya. pimpin deh. Kenapa? Aku mau yang pimpin doa. Oke, mantap. Boleh. Silakan Tisa. Ayo teman-teman, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sekarang ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, tolonglah dan bimbing Kak. Nggak jadi deh Kak, aku bingung. Ayo, nggak apa-apa, lanjutin sedikit lagi Trista. Tolonglah bimbing kakak sekolah minggu yang tolonglah bimbing semua kakak sekolah minggu yang ada di Zoom ini sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu buat Trista. Yeay. Oke, terima kasih ya Trista udah pimpin kita dalam doa. Nah, sekarang yuk kakak mau ajakin kita semua. Semangat yuk, kita mau nyanyikan satu lagu. Ini adik-adik pasti udah hafal banget. Kita mau nyanyikan Bersuka. Boleh sambil berdiri, boleh sambil tepuk tangan. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Dari awal lagi ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka
ya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Oke, tepuk tangan semuanya. Yeay. Oke. Baiklah. Kelihatan adik-adik pada semangat. Oh, yang tadi berdiri boleh silakan duduk. Adik, oke. Nah, kan lagunya bersuka nih. Tadi ya kita udah nyanyi bersuka dalam Tuhan. Nah, kakak mau tanya di sini siapa yang bersuka cita pagi hari ini? Coba angkat tangan, boleh kasih jempol, kasih hati, di Zoom-nya juga boleh coba. Siapa yang bersuka? Kalau kakak sih bersuka. Wah, kami nih. Oke. Wih, semuanya bersuka. Puji Tuhan. Nah, kakak mau tanya nih, coba mungkin ada yang mau cerita nggak nih kenapa hari ini adik-adik bersuka? Coba, kalau kakak dulu nih ya, kalau kakak bersuka cita karena hari ini kakak bisa bertemu langsung dengan adik-adik lewat Zoom. Nah, senang banget rasanya. Coba adik-adik gimana? Siapa yang mau cerita nih? Ayo. Aku malu-malu. Risa malu-malu. Jangan malu-malu, nggak apa-apa kok. Nggak akan diketawain sama teman-temannya. Boleh coba. Siapa ya? Mungkin, oh Matthew. Aku sih hari ini mah ya nggak lagi seneng-seneng amat. Habisnya sih aku nemu di YouTube channel yang namanya tuh That Vegan Teacher yang ngajarin kalau kayak buat berubah jadi vegetarian gitulah atau jadi vegan. Tapi sih dengan cara yang aneh. Oke. Ini Ini tuh Matthew. bilang kayak begini, oh kalau mau jadi vegan mah mesti pindah agama. Waduh. Terus teh ke anak-anak kayak begini, oh kalau anak-anak yang nggak jadi vegan mah nanti ke neraka. Waduh, oke. Berarti Matthew hari ini menemukan sesuatu yang baru ya kayaknya. Enggak, aku sih Oke, ada oke. beberapa hari. Sampai anjingnya aja dipaksa buat makan sayur aja. Waduh. Kira-kira kalau gitu nemu singa bakalan nyuruh buat makan sayuran aja. Oh, sehingga tidak makan sayuran ya. Oke, Terus thank you Matthew. terus Kenapa? dia juga suka bilang tuh kalau itu kalau makanan yang kayak dari hewan itu sih gak boleh gitu karena kenapa? Tapinya kan sampai bilang tuh kalau domba tuh jangan dicukur bulunya. Perasaan kalau domba nggak dicukur bulunya pada mati kalau di tempat yang panas. Jadi sih yang pas aku gitu sih aku tuh mikir kayak kalau gitu gimana ya, apa dipindahin ke atas gunung gitu, tapi sih kayaknya mah mesti dibikin kayak rambu lalu lintas baru. Hati-hati domba yang gelinding ke bawah gunung. Oke. Wah, seru juga nih kayaknya nih yang Matthew temukan nih beberapa hari belakangan ini. Oke, thank you Matthew sharingnya. Oke, yang lain nih mungkin Joshua ya. Joshua mau cerita sesuatu atau mungkin Kenzo, ada banyak nih padahal isinya ada. Wah, rame nih hari ini. Ada dari atas ya, aku rutin ada Vino, ada Kakak Carla, Kak Esther, ada Trista, ada Jojo, ada Kak Maria, ada Katian, ada Kenzo, ada Priska, ada Matthew, ada Nico, ada Cici Kesia, ada Sean, ada Karosma, ada Sky, dan ada Valen. Nah, ada nggak nih salah satu aja yang mau cerita? Ayo. Itu aja mungkin
Dari yang jarang terdengar suaranya siapa ya nih kayaknya, Kak? Kenzo katanya, kata Katian Kenzo, coba. Coba halo Kenzo. Halo. Iya, Kak. Oke. Coba Kenzo cerita dong. Hari ini apa yang membuat Kenzo bersuka cita? Ya, masih bisa makan enak sih. Masih bisa makan enak. Oke, mantap. Terima kasih Kenzo. Iya, oke. Puji Tuhan nih adik-adik kita semua sekarang meskipun kita harus balik lagi nih di rumah lagi terus. Nah, tapi nggak apa-apa ya. Kakak senang nih kita semua adik-adik tadi ditanya juga tetap bersuka cita. Nah, adik-adik tetap bersuka cita, tetap mengucap syukur sama keadaan kita saat ini. Dan adik-adik juga harus tetap jaga kesehatan, oke? Nah, sekarang hari ini tadi kakak udah nampilin kan di awal yang ada tulisan ada lagu-lagunya nih sebelum kita mulai. Nah, ada yang bisa sebutkan tadi di depan tuh judul kita hari ini apa? Bersuka cita. Itu judul lagunya. Di awal tadi awal banget yang ada gambar-gambarnya. Temanya yang ada Sang Pencipta, Kak. Oke, Allah Sang Pencipta, betul. Nah, kalau ngomongin Allah Sang Pencipta, coba adik-adik ada yang bisa sebutkan nggak kira-kira apa aja yang diciptakan oleh Tuhan? Ayo, kita sebutin satu-satu. Yang ada di bumi ya. Oh iya, bener-bener. Nggak tahu, coba sebutin satu lagi deh, satu lagi apa? Yang ada di sekitar adik-adik. Apa? Makhluk hidup, Tumbuhan, hewan. Oke. Manusia. Manusia, betul. Jadi pertanyaannya apa kurang kedengaran? Matahari, betul. Ini Matthew, ciptaan Tuhan apa aja? Tadi teman-temannya udah jawab, ada hewan. Cakrawala, Kak. Cakrawala, ada hewan, tumbuhan, cakrawala. Orang dan Manusia. Oke, nah hari ini kita mau ngomongin nih tentang Allah Sang Pencipta. Nah, kita mau ngomongin nih Allah yang udah menciptakan segala sesuatunya di sekitar kita. Kalau adik-adik lihat keluar rumah mungkin bisa lihat pohon, lihat langit, bahkan adik-adik sendiri itu ciptaan Tuhan ya. Nah, kalau gitu nanti Kak Maria akan bahas nih sama kita tentang tema kita hari ini yaitu Allah Sang Pencipta. Nah, sebelum kita masuk firman Tuhan, Kakak mau ajakin kita semua buat siapin hati kita. Kita mau nyanyikan satu lagu, judulnya Semua Baik. Nah, oke ya, adik-adik mungkin adik-adik udah pada hafal, tapi yang belum hafal mungkin nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Kita ikut nyanyi bareng-bareng ya. Semua siapa yang baik ya? Dari awal ya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kita katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita nyanyikan lagi dari awal ya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi
masa depan yang penuh harapan. Kayaknya kan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan lagi, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Oke adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, yuk kakak mau minta tolong nih adik-adik salah satu siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Halo. Saya Kak. Oke, baiklah siapa itu, Adriel atau Azriel? Adriel. Oke, silakan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin setengah dari kami beribadah tadi Tuhan, dan kami ingin memasuki dalam firman Tuhan Tuhan. Semoga Engkau berkati firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak hamba-Mu, dan Tuhan Yesus terima kasih sampai Engkau pimpin dalam akhir ibadah ini dengan lancar, di dalam nama-Mu kami doa. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Sekarang kita panggilkan Kak Maria. Silakan Kak Maria. Selamat pagi adik-adik. Nah, adik-adik udah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Siap. Alkitabnya gimana? Udah siap belum? Sudah. Nah, kita soalnya mau membahas dari ini Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 23. Panjang ya. Nah, kita mau cerita tentang pertama Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ya. Nah, adik-adik tahu nggak? Tadi ayat apa, Kak? Maaf. Ya. Ayat apa saya? Kejadian 1. Dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 23. Ya, udah ya. Nah, adik-adik, Ya, makasih. udah nyanyi ya. Tuhan tuh menciptakan segala macam, segala yang ada di dalam dunia ini Tuhan sudah ciptakan. Tapi adik-adik tahu nggak? Pada waktu pertama Allah tuh roh Allah melayang-layang dan bumi itu masih kosong adik-adik. Nah, bumi itu masih kosong dan gelap gulita, ya, gelap gulita di mana-mana. Nah, di sini ada roh Allah melayang-layang, dan waktu roh Allah melayang-layang, Allah menciptakan, semuanya belum ada apa-apa, masih kosong dan gelap gulita di mana-mana. Lalu Allah bilang, Allah menciptakan terang, ya. Nah, terang itu jadi adik-adik. Sebentar ya. Nah, terang itu jadi. Nah, waktu tadinya kan cuma gelap aja, sekarang Allah menciptakan juga terang. Adik-adik kelihatan nggak di sini terang? Ya, beda ya. Nah, terang ini jadi, dan apa yang terjadi adik-adik? Wah, Allah lihat semuanya itu bagus ya. Lalu Allah memisahkan. Bukan tadinya Allah bukan menciptakan gelap, tapi Allah memisahkan gelap ini dari terang. Sehingga gelap ini dinamakan apa? Dinamakan malam, dan terang ini dinamakan siang. Ya. Nah, adik-adik, setelah itu Allah melihat
kok semuanya itu bagus ya, indah. Nah, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Ya, Allah menciptakan tadinya bumi kan masih kosong, masih gelap gulita. Lalu Allah menciptakan terang dan dipisahkannya lah terang dari gelap. Sehingga terang ini disebut siang ya, dan gelap ini malam. Nah, adik-adik, setelah Allah menciptakan langit dan bumi ya, gelap dan terang. Nah, itu jadilah hari pertama, ya. Nah, adik-adik, setelah hari pertama Allah menciptakan. Nah, kalau kita lihat lagi dari ayat-ayat di dalam firman Tuhan, Allah juga melihat, wah, Allah keliling terus ya, roh Allahnya melayang-layang, dan Allah lihat ada itu cakrawala. Nah, di situ adik-adik memisahkan cakrawala juga. Nah, cakrawala ini dengan ini apa? Nah, di sini ada cakrawala, dan di sini Allah menciptakan cakrawala itu dipisahkan dari air yang di atas dan air yang di bawah. Dan cakrawala ini disebut adalah apa? Adik-adik tahu nggak? Cakrawala disebut apa? Langit ya. Dan ini ada tanah, juga ada lautan, dipisahkan oleh Allah. Dan itulah hari kedua adik-adik yang Allah ciptakan, ya. Allah menciptakan hari kedua. Nah, adik-adik, setelah Allah menciptakan hari kedua, Allah juga melihat semuanya itu. Lalu Allah lihat, wah, semuanya itu bagus ya. Lalu Allah bilang, ini belum semuanya diciptakan oleh Allah. Allah bilang belum lengkap. Nah, sekarang kita ciptakan lagi. Lalu Allah bilang, Allah keliling-keliling lagi. Roh Allah melihat. Dan Allah pada hari ketiga, Allah menjadikan juga benda-benda penerang. Ya, benda-benda perang. Dan ini benda perang ini adik-adik tahu gak? Oh, ini hari keempat. Ini hari ketiganya ini. Nah, adik-adik kalau tahu ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di sini ada ini. Ada ya, sebentar ya. Nah, ini langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Dan Allah juga melihat, wah, pada hari yang keempat, kok bumi masih kosong ya? Belum ada apa-apanya. Nah, lalu Allah juga menciptakan benda-benda penerang adik-adik. Jadi bukan cuma langit, bumi, lautan, daratan, bukan. Tapi Allah juga menciptakan benda-benda penerang di langit juga. Ya, nah ini adalah hari keempat yang Allah ciptakan. Allah menciptakan adalah yang besar ini adalah bulan dan ini adalah bintang. Dan pada waktu Allah menciptakan itu, Allah juga menciptakan yang lebih besar adalah Matahari. lebih terang, yaitu adalah matahari. Nah, lalu Allah bilang, ya ini yang terang ini matahari, ini ditaruhnya ini untuk menandakan siang. Dan kalau yang gelap itu dan benda-benda penerang ini yaitu untuk malam hari ya. Dan untuk malam hari Allah juga menciptakan bulan dan bintang. Ya, inilah hari keempat yang Allah ciptakan. Ya, ada bulan, ada bintang. Kenapa Allah menciptakan matahari lebih besar? Ya karena kalau pagi-pagi kan kalau ini tanaman-tanaman juga membutuhkan matahari ya. Waktu itu belum ada ini apa tanaman-tanaman Allah baru menciptakan juga itu apa seperti pucuk-pucuk daun yang hijau. Nah, ini juga Allah ciptakan juga adik-adik. Adik-adik tahu nggak kalau ini Allah menciptakannya hari keberapa? Tanaman-tanaman. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Hari ketiga. Iya, betul, pintar ya. Allah menciptakan pada hari yang ketiga ini adalah ini apa? Tanam-tanaman ya. Dan Allah melihat juga semuanya ini baik ya. Ada pohon-pohon yang masih tunas-tunas kecil yang baru bertumbuh. Ada juga pohon-pohon buah-buahan. Supaya nanti buah-buahan itu di dalam dunia ini nggak cuma kosong aja, tapi ada juga ada buah, ada tanam-tanaman, ya. Adik-adik siapa di sini yang suka buah-buahan? Saya pasti. Wah, semuanya suka ya. Semuanya suka tanam-tanaman ya. Iya deh, kalau kita ini Allah menciptakan tuh macam-macam, ada tanaman buah-buahan, ada rumput-rumputan, ada semak-semak,
ya, ada pucuk-pucuk hijau yang masih muda-muda. Itu Allah ciptakan pada hari keberapa adik-adik tadi? Sengaja kakak acak, ya, supaya adik-adik ingat. Adik-adik nanti lihat sendiri di dalam Alkitab. Allah menciptakan ini pada hari keberapa tadi? Hari ketiga yang Allah ciptakan ini adalah tanaman, ya, pohon-pohonan, supaya nanti pohon-pohonan ini juga menghasilkan buah-buah, dan buah-buah itu bisa kita makan. Kita sama-sama makan semuanya. Adik-adik di sini pasti suka buah-buahan semuanya. Apalagi sekarang ini lagi zaman pandemi ini, ya kita harus banyak makan makanan yang bervitamin. Vitamin C, ya pokoknya buah-buahan yang sehat-sehat kita harus makan. Ada yang nggak suka makan buah? Wah, ada juga ya. Tapi coba adik-adik icip dulu sedikit, pasti suka. Papanya aku nggak suka makan buah. Siapa yang nggak suka? Matthew? Papanya aku. Oh, kenapa nggak suka? Nggak tahu, aku juga mas setiap kali kalau ada buah mah pada nggak mau. Oh, pada nggak mau. Aduh, padahal enak kalau buah. Kalau lihat buah, seger kayaknya ya. Tapi kalau lagi sekarang ini kita harus makan buah-buahan. Yang paling sedikit ya, kalau enggak jeruk lah, ya. Jeruk, adik-adik tahu nggak kalau jeruk vitamin apa? Vitamin C. Itu untuk tubuh kita ya. Ada wortel, buah sayur-sayuran. Nah, Allah menciptakan ini hari ketiga adik-adik. Dan hari keempat yang tadi Allah menciptakan juga apa? Yang hari keempat apa? Masih inget nggak? Tadi kakak udah kasih tahu. Sengaja gambarnya kakak acak. Ayo, hari keempat. Tuhan Yesus menciptakan manusia. Oh, bukan. Manusia itu nanti hari terakhir, ya. Kalau buminya masih kosong, nggak diciptakan, kesian nggak? Kesian, nanti nggak bisa makan apa-apa. Nah, ini hari keempat Allah ciptakan ya, Allah menciptakan benda-benda terang pada hari yang keempat yang tadi kakak bilang. Nah, ada matahari untuk siang hari dan bulan bintang untuk malam hari, ya. Adik-adik, nah jangan di ini. Tadi kakak sengaja gambarnya kakak tuker-tuker supaya adik-adik ingat. Nanti adik-adik baca sendiri di dalam firman Tuhan, ya. Nah, pada hari keempat tadi Allah menciptakan benda-benda penerang. Dan Allah juga menciptakan bukan cuma benda penerang, bukan pohon-pohonan, tapi Allah juga menciptakan apa adik-adik? Binatang-binatang, ya. Binatang-binatang ini Allah menciptakan hari keberapa? Nah, adik-adik pasti nggak tahu ya. Nah, di sini Allah juga menciptakan ada binatang-binatang adik-adik. Hari kelima. Di lautan. Di sini ada binatang. Wah, ini bukannya ikannya bisa terbang, tapi ini yang Allah ciptakan ini adalah binatang besar di lautan ya, ikan yang besar. Ada juga dinosaurus, ada juga tupai, ada juga burung-burung di udara. Ini yang Allah ciptakan. Dan ada juga ikan-ikan yang di lautan, ya. Allah ciptakan begitu sempurna. Lalu Allah lihat, kok semuanya itu bagus ya. Nah, Allah bilang, jadilah hari kelima. Ya, Allah udah menciptakan semuanya. Pertama apa tadi adik-adik? Ingat nggak? Waktu pertama yang ada cuma apa? Nah, yang ada cuma apa adik-adik tahu nggak? Gelap. Iya, betul. Yang ada cuma gelap. Lalu Allah menciptakan apa? Terang. Ya. Lalu Allah memisahkan antara gelap dan terang ini. Bukan Allah ciptakan gelap. Bukan Allah menciptakan ini ya. Allah memisahkan antara gelap dan terang. Sehingga terang ini disebut matahari. Dan gelap ini nanti disebut untuk malam hari. Ya. Nah, tadi kakak mau tanya lagi. Kalau hari kedua adik-adik tahu nggak apa yang diciptakan oleh Allah? Cakrawala. Pinter. Iya, Allah menciptakan cakrawala ya. Dan Allah memisahkan air yang di atas lautan dan air yang di bawah supaya terpisah. Supaya nanti ada apa adik-adik tahu di sini? Ada bumi, ada lautan, ada daratan ya, sehingga terpisah. Enggak jadi satu air. Nanti kalau adik-adik air yang ada di dalam dunia ini cuma air aja, nanti apa? Seperti di akuarium ya. Kita semua hidupnya di dalam air. Tapi ada daratan juga, ada lautan.
ya. Dan adik-adik, kalau tadi kita lihat Allah menciptakan cakrawala, dan Allah menciptakan juga daratan dan lautan, dan Allah menciptakan juga benda-benda penerang. Nah, adik-adik mengucap syukur nggak untuk semua ciptaan Allah? Siapa di sini yang mengucap syukur untuk ciptaan Allah? Coba angkat tangannya. Angkat tangannya. Kita mengucap syukur untuk semua yang Allah ciptakan untuk kita. Kalau itu, kenapa Allah belum menciptakan manusia? Nanti adik-adik minggu depan dengar lagi firman Tuhannya tentang Allah menciptakan manusia ya. Tapi sekarang, bukan sekarang. Kalau Allah menciptakan manusianya dari awal, bumi ini belum berbentuk apa-apa, masih gelap gulita, apa yang terjadi? Kasihan manusianya. Kalau cuma ada terang aja, manusia juga, wah, manusia harus makan apa? Sedangkan kalau kita hidup, kita harus menikmati, kita harus bisa menikmati makanan, minuman, buah-buahan, sayur-sayuran, ya, yang Allah ciptakan. Itu semua patut kita syukuri. Karena Allah begitu luar biasa. Perencanaan Allah itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, Allah nggak menciptakan, hari pertama Allah ciptakan manusia masih gelap. Wah, manusianya gimana? Nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa. Tapi Allah menciptakan manusia itu terakhir. Ya, nanti adik-adik ini lanjutannya. Jadi ini baru penciptaan pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-5. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Nah, kalau udah Allah menciptakan itu semua, patut kita syukuri adik-adik. Walaupun sekarang dalam keadaan pandemi ini, kita sekarang masih terus ada di dalam rumah, belum bisa kemana-mana, kita patut mengucap syukur. Karena pemeliharaan Tuhan itu begitu luar biasa. Ya, rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terindah di dalam kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu Allah tidak menciptakan manusia pada hari-hari yang pertama sampai hari ke-5, enggak. Tapi Allah menciptakan nanti pada hari terakhir, ya. Itu nanti ceritanya bersambung sama Kakak Jenny, ya. Nah, kita patut bersyukur adik-adik atas semua yang Tuhan sudah berikan pada kita. Berkat-berkat, ya mungkin adik-adik suka ngomel, udah tahu mama, papa, aku nggak suka buah-buahan, aku nggak suka sayur-sayuran. Tapi pasti tetap aja suka dikasih sayuran. Mama sama papa tuh sayang. Mama tahu yang terbaik. Begitu juga Tuhan. Allah di surga mengetahui apa yang kita butuhkan setiap hari. Bukan hanya dari pakaian yang kita pakai setiap hari, bukan apa perlengkapan yang kita pakai setiap hari, tapi yang terutama adalah kebutuhan pokok. Ya mungkin ada ikan, ya kita mama bisa beli ikan, bisa digoreng untuk kita makan, ada tanaman, ada buah-buahan. Kita patut mensyukuri adik-adik atas semua yang Tuhan ciptakan untuk kita. Ya, sehingga kita bisa menikmati, walau kita masih di rumah, kita masih bisa menikmati. Nah, seperti di rumah kakak nih, banyak tanaman, sayuran, apa-apa. Jadi, walaupun kadang-kadang kakak nggak usah belanja keluar, tapi ada sayuran dari kebun. Ya, itu kakak bersyukur. Karena Tuhan itu begitu luar biasa. Ya, begitu mengasihi kita, adik-adik ya. Mengasihi adik-adik, mengasihi kakak-kakak semuanya, sehingga Allah itu dengan sempurna menciptakan dari kejadian alam ini dari awal sampai akhir. Allah menciptakan dengan sangat dahsyat dan luar biasa. Luar biasa Allah kita. Ya, adik-adik, sedang enggak? Ya, adik-adik mungkin adik-adik kesel ya sekarang masih di rumah. Tapi coba yang tadi katanya Matthew nggak seneng buah-buahan. Coba kita coba icip-icip. Bukan, itu mah kokonya aku. Oh, bukan. Kalau sayuran suka nggak? Yang nggak suka mah kokonya aku. Oh, koko yang nggak suka. Ini ya, Renhat ya? Iya. Nah, tapi Matthew suka ya sayang ya? Oh, pinter. Makan buah yang banyak ya sayang ya. Karena kalau kita agak makan vitamin, tapi dari buah, dari sayuran, kita dapat semuanya. Tuhan tuh menciptakan buah-buahan, sayur-sayuran, segala macam itu ada manfaatnya untuk kehidupan kita. Yaitu ada vitamin yang bisa kita serap ya dari sayur-sayuran, dari buah-buahan, dari ikan, ada protein, ada segala macam.
itu Allah udah rencanakan dengan begitu. Allah enggak merencanakan kita itu untuk kecelakaan kita, ya. Tapi rencana Allah itu rencana yang indah di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kakak, di dalam kehidupan adik. Itu rencana Allah itu begitu luar biasa. Jadi sudah dengan teliti Allah menciptakan setiap hari di dalam kehidupan kita. Allah menjagai kita, walaupun dalam keadaan sekarang yang penyakit di mana-mana, tapi kakak percaya adik-adik sudah dibungkus oleh darah Tuhan Yesus yang kudus, ya, sehingga adik-adik aman ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Adik-adik mengucap syukur enggak atas kesehatan yang adik-adik sudah terima sampai pada saat ini, sehingga adik-adik juga dapat beribadah pada pagi hari ini dengan sukacita, ya. Nah, nanti adik-adik juga baca dari yang tadi dari firman Tuhannya dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 23 dulu aja ya. Nah, di situ adik-adik baru tahu Allah menciptakan apa-apa dan pada hari keberapa. Nah, adik-adik kalau biasanya males tapi di sini adik-adik kalau lihat dari mulai kejadian ini, Kejadian 1, adik-adik pasti senang. Allah itu luar biasa dahsyat untuk kehidupan kita. Nah, kita patut mengucap syukur atas semua karunia Allah yang begitu indah, begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Jangan kita cuma marah-marah aja, makan sayur aja, Mama cuma beli buah-buahan ini aja, walaupun cuma tiap hari mungkin adik-adik makannya cuma pisang karena ada buah-buahan yang lain yang susah ya, harus pergi ke supermarket segala. Tapi kita tetap harus mengucap syukur ya atas semua yang Tuhan sudah berikan untuk makanan kita, minuman kita, pakaian yang kita pakai, semuanya Tuhan sudah rencanakan begitu indah. Tuhan sudah memberkati adik-adik dengan orang tua yang begitu baik, yang sudah memelihara kehidupan kita. Ya, kita patut mengucap syukur. Nah, begitu juga dengan kalau adik-adik baca dari Kejadian tadi ayat 1 sampai 23, penciptaan Allah itu yang begitu indah dan luar biasa. Ya. Nah, adik-adik, sekarang kita lihat ayat hafalannya dari Yohanes 1 ayat 3. Siapa yang siap Alkitab? Sudah ada? Sudah ketemu semuanya? Ya, kalau sudah ketemu semuanya, kita baca sama-sama ya. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Adik-adik catat ya. Adik-adik catat Yohanes 1 ayat 3, itu ayat hafalan untuk adik-adik. Ya. Udah dicatat semuanya? Ayo kita baca lagi sama-sama ya. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, jadi segala sesuatu itu semua yang ciptakan adalah siapa? Allah ya. Nah, semua kalau tanpa Allah nggak ada sesuatu yang bisa dijadikan. Oleh sebab itu kita mengucap syukur selalu atas pemeliharaan Allah, atas apa yang Allah berikan pada kita, atas semua walaupun malam, siang, pagi, petang, kita harus mengucap syukur selalu. Karena Allah tuh selalu menjagai kita, membungkus kita, bahkan seringkali Allah menggendong kita. Kalau kita sakit, Allah menolong kita, juga menjamah, menyembuhkan kita. Itu semua karena Allah begitu sayang sama kita. Ya adik-adik, nah kita patut mengucap syukur untuk semua yang Allah ciptakan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sekali lagi ingat ya, ayat hafalannya dari Yohanes 1 ayat 3. Ya, nanti minggu depan ditanya adik-adik. Nah, nanti ini kalau adik-adik bisa menghafal ayat, nah ini juga dapat menjadi bonus ya. Ya, nanti ada apa ya Kakak Dea ya? Bisa dapat apa kita? Dapat poin ya. Kita dapat poin nanti. Kalau kita baca ayat, menghafal ayat, kita dapat poin adik-adik. Tapi kita jangan cuma males kakak, ayatnya terlalu panjang.
Tapi kalau adik-adik baca terus tiap hari dibaca, lama-lama hafal juga, masuk juga ke kita. Ya, ya adik-adik. Nah sekarang kakak juga bersyukur atas penjagaan dan pemeliharaan Tuhan untuk kakak, juga untuk adik-adik semua, juga untuk semua pemberian Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah memimpin ibadah kata ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memberkati anak-anak yang hadir pada pagi hari ini di dalam Zoom ya Tuhan, di dalam menyampaikan firman juga Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi rema di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Dan biarlah adik-adik juga makin hari makin rajin di dalam membaca firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan di dalam kehidupan adik-adik. Kami mintakan berkat juga pada Tuhan untuk adik-adik, kiranya Tuhan juga tutup bungkus adik-adik dengan kuasa darah Tuhan yang kudus. Dimanapun adik-adik berada pada saat ini, Tuhan tutup bungkus, Tuhan cover anak-anak ini dengan kuasa darah Tuhan. Sehingga anak-anak ini diluputkan dari virus-virus yang berbahaya, dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Karena kami percaya Tuhan senantiasa menjaga dan menyertai anak-anak semuanya, juga kakak-kakak. Terima kasih Bapak. Dan berkati juga orang tua mereka ya Bapak, yang sudah begitu setia juga mendampingi anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita nyanyikan Bapak terima kasih. Ya. Bapak terima kasih dulu ya. Bapa